Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang subscribe, terima kasih banyak. Oke, hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema, yaitu yang ingin komunikasi segera kepadamu, yang ingin berkomunikasi segera ke kamu. Ya, ada seseorang yang menginginkan komunikasi segera ke kamu. Siapakah orang ini dan bagaimanakah cerita kalian? Di sini ada seseorang yang hati dan perasaannya itu seperti sebuah tarikan ya, untuk segera bisa berkomunikasi sama kamu dan bicara sama kamu. Artinya orang ini yang ingin berkomunikasi segera dengan kamu mendapatkan suatu perasaan yang ada tarikan kuat ya. Jadi dorongan ingin komunikasi sama kamu tuh atas dorongan hatinya dan batinnya yang sangat kuat. Di sini masih ada cinta, masih ada perasaan ya. Di antara situasi yang terombang-ambing pun perasaan dia, ternyata dia masih punya cinta dan perasaan ke kamu. Oke. Bagaimanakah situasi dia pada saat ini? Oke. Situasi orang ini tuh sedang banyak hal yang abu-abu, banyak hal yang sedang kurang baik di dalam sisinya dia. Tapi di sini ada situasi dia sedang mencoba untuk yang namanya bertahan, surviving, menjadi kuat, menjadi kokoh. Artinya orang ini memang sedang mengalami situasi-situasi di mana dia itu teruji secara emosi dan secara ego untuk tetap menjadi kuat dan tegas. Oke. Dan orang ini punya banyak sekali intuisi-intuisi dirinya yang penuh dengan kekhawatiran, keraguan-raguan, keabu-abuan. Segala sesuatu itu menjadi membingungkan buat dia. Ada resah, ada gelisah di sini, tapi ada juga koneksi di sini, koneksi jiwa. Jadi ini ngomongin macam-macam ya. State pikirannya dia itu masih penuh dengan abu-abu, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketidakyakinan. Oke. Kita lihat dulu siapakah orang ini. Siapakah orang ini? Orang ini mengalami begitu banyak kekecewaan ya, yang sedang terjadi mungkin banyak di dalam hidupnya dia. Orang ini banyak akhirnya harus mengesampingkan hati dan perasaannya dia, mengingat dia itu harus berfokus sama begitu banyak perencanaan dalam hidupnya dia. Artinya orang ini mengalami begitu banyak hal itu terjadi itu di luar rencananya dia, di luar apa yang semestinya dia pikirkan. Artinya orang ini banyak sekali menghadapi badai-badai kehidupan ya, sehingga banyak sekali dia harus ditekan menggunakan pikirannya dia, akalnya dia gitu ya. Dan di sini ada rasa kekosongan juga. Ada satu perasaan gloomy dan kecewa ya dengan banyak hal di dalam hidupnya dia. Nah, artinya orang ini masih banyak juga hal-hal dan kekecewaan ini yang masih belum dia buka ke kamu. Artinya memang banyak yang mungkin kamu pun masih belum begitu memahami apa yang sedang terjadi sama dia. Ya, orang ini tuh punya banyak sekali plan, punya banyak sekali keinginan, punya banyak sekali energi yang ingin dia fokuskan untuk perencanaan soal masa depan. Ya. Soal masa depan, soal arahan, soal perencanaan, itu yang sedang terjadi sama dia. Orang ini tuh berenergi divine maskulin, seseorang yang berpusat kepada keinginan hatinya dan orang yang banyak memakai energi dia. Oke. Orang ini cenderung pasif ya. Ada beberapa dari sini orangnya cenderung pasif, banyak berpikir banyak hal, banyak sekali pertimbangan, banyak sekali menjadi misteri. Dan di sini ada juga yang dari mereka itu ada yang mungkin memang jadi praktisi beneran jadi tarot reader atau yang lainnya, atau memang secara energi dia pun sering nontonin video mungkin tarot atau berkonsultasi ke tarot reader juga gitu loh ya. Jadi nggak cuma kamu, di sini juga ada energi dari dia yang mungkin dia juga sedang berusaha mencari banyak kedalaman dalam mencari insight gitu ya. Orang ini adalah seseorang dari masa lalu kamu. Ya, seseorang dari masa lalu kamu yang cinta kalian tuh penuh dengan kenaifan, cinta yang penuh dengan ketulusan, cinta yang penuh dengan saling memberi. Orang ini tuh orang bisa saja dari teman kecil kamu, kenalan kamu sebelumnya. Orang ini sudah pernah atau mungkin berencana berrekonsiliasi ke kamu ya, orang dari masa lalu kamu.
Orang ini tengah berada di antara situasi-situasi di mana dia harus memilih di dalam hidupnya dia. Perencanaan ke depan seperti apa, dan di sini sedang banyak sekali observasi ya. Jadi di sini ada pilihan antara lanjut atau sudah, ke depannya mau gimana gitu loh ya. Orang ini tuh tipenya memang diam dan memantau, namun senang sekali mengarahkan ya. Kalau Sora lihat di sini, orangnya cenderung diam, itu juga ada yang kalau Sora lihat di sini. Okay. Apa yang dia rasakan saat ini ke kamu? Dia merasa, dia tahu ya, kalau dia itu banyak memberikan kekecewaan sama kamu. Ya, di sini dia melihat bahwa kamu mungkin saja banyak memberikan dia cinta, banyak memberikan dia rasa sayang, banyak menyupport dia dan sebagainya. Tapi di sini dia yang memilih untuk pergi dan menjauh dari kamu. Artinya dia menyadari kalau kamu punya banyak sekali kekecewaan. Ya, kamu banyak sekali kekecewaan, banyak sekali duka, banyak sekali ekspektasi yang tidak bertemu, itu yang dia sadari. Ya, dan dia juga menyadari kamu tuh telah banyak berjuang, begitu banyak perjuangan kamu, dan perjuangan kamu tuh bukan perjuangan biasa. Perjuangan kamu sulit untuk melewati banyak sekali masalah, dimana banyak sekali struggle yang bergesekan sama dia gitu loh ya. Artinya orang ini tuh mengalami situasi-situasi sulit dimana dia harus yang namanya berjuang, maju, berjuang dan sebagainya. Ya, artinya situasi hubungan kalian ini tuh banyak pengorbanan yang sudah diberikan sebenarnya. Ya. Dan di sini dia tuh banyak menarik diri untuk berpikir dengan mendalam soal hubungan kalian. Ya, dan bagaimana menjelaskan situasi yang ada. Orang ini memilih menarik diri, menyendiri ya. Sora nggak tahu kenapa akhir-akhir ini dalam pembacaan kartu Sora banyak sekali orang-orang yang lagi modenya hermit, modenya mode menyendiri, modenya mode masuk ke dalam gua dan sebagainya, yang lebih kepada kayak maunya sendiri aja, maunya fokus aja, maunya tenang aja. Sora nggak tahu kenapa ya, itu seperti itu terjadi energinya ya. Apa karena memang banyak situasi-situasi di luar sana yang lagi stres atau negatif atau apa? Teman-teman boleh chatting di kolom komentar ya. Kamu sendiri pun merasakan hal itu atau enggak? Kayak kamu lagi kepingin sendiri dulu, lagi kepingin bener-bener kayak apa ya? Kayak pengen ketenangan, kedamaian sendiri, meditasi dan sebagainya ya. Kita mau lihat isi hatinya dia. Orang ini tuh sebenarnya sangat mengagumi kamu. Kamu tuh banyak memberikan inspirasi sama dia. Ya, dan kamu banyak memotivasi dia untuk kerja, banyak memotivasi dia untuk masalah finansial, ya. Dan dia tuh pingin kamu tuh jadi salah satu motivasi dia untuk bisa kerja keras gitu loh ya. Oke. Lalu, oke. Dia menyadari kalau dia itu banyak banget punya emosinya, dia tuh sangat intens gitu ya. Ke kamu dan begitu banyak masalah dalam hidupnya dia, yang dia tuh sehingga berusaha menjauhkan diri untuk tidak terganggu terhadap situasi yang ada. Kenapa dia pengen menjauh? Ada apa yang dia hadapi? Orang ini tuh sedang dalam situasi yang dia benar-benar harus berfokus sama finansial. Pengeluaran dan pemasukan tuh benar-benar harus dipertimbangkan. Ini benar-benar ada dua sisi yang banyak banget dia itu harus berpikir masak-masak soal finansial dia dan perencanaan masa depan. Di sini juga terlihat tuh semua faktor-faktor yang mempengaruhi pikiran dia itu adalah faktor finansial, faktor yang real yang bisa dilihat secara nyata, faktor-faktor yang berhubungan juga dengan materi yang ada, yang di sini mungkin sedang membangun sesuatu, di sini sedang harus support sesuatu gitu ya. Dan di sini sedang banyak evaluasi dari segala sesuatu. Semua soal finansial, realistis finansial gitu loh ya. Dan segala sesuatu untuk kerja keras terhadap buah dari hasilnya. Oke. Tuh, kamu salah satu motivator dia, yang memotivasi dia bahwa aku harus punya finansial yang baik supaya aku bisa manifestasi sama masa depan hubungan kita. Dia realistis gitu. Kalau pengen punya masa depan, harus bisa memprovide juga secara finansial. Jadi nggak cukup cuma yang namanya perasaan aja, butuh juga yang namanya nyata atau finansial. Oke? Dan kamu itu banyak membawa kebahagiaan buat dia.
ya, dan kamu adalah seseorang yang jadi sangat positif dan harapan buat dia. Sebenarnya justru karena dia sangat care sama kamu dan peduli soal kamu, dia itu pingin bisa menjadi seseorang yang bisa memberikan kamu kebahagiaan. Dan dia merasakan bahwa yang dia pikirin itu bukan cuma soal sekarang. Dia pikirin itu soal masa depan. Yang dia pikirin itu soal kedepannya juga kudu gimana gitu. Jadi ini tuh soal bagaimana dia tuh bimbang, soal perencanaan dia, karena ini nggak ngomongin sekarang, ngomonginnya global secara keseluruhan. Oke? Dan dia tuh sebenarnya di satu sisi dirinya dia tuh kayak pingin jumping aja lah, udah jalanin aja apa adanya gitu loh ya. Bagaimana nanti jalannya Tuhan arahin aku gimana. Di satu sisi ada keinginan dia seperti itu. Oke, sekarang kenapa dia ingin komunikasi segera sama kamu? Oke, kenapa dia ingin komunikasi segera sama kamu? Di sini dia merasakan bagaimana dia butuh kasih sayang kamu dan dia kehilangan salah satu sumber kebahagiaan. Di sini masih ada tarikan yang sangat kuat dari antara hubungan kalian. Di sini ada attractions, ada energi tarik menarik. Oke, dan dia mencoba untuk bisa menerima bahwa memang ada koneksi di antara kalian. Di sini ada mungkin juga ada sesuatu tentang menerima. Ya, artinya apa? Mungkin saja ada kekhawatiran soal tidak adanya masa depan, soal tidak adanya perencanaan gitu loh ya. Dia mulai bisa tapi menerima keadaan dia dan mulai bisa menerima bahwa ada koneksi di antara kalian. Oke. Dan di sini begitu banyak ilusi dan fantasi dia yang terarah ke arah kamu. Dan banyak pertanda pertama yang dia lihat dan dia rasakan mengarah ke arah kamu. Dan dia tahu ada komitmen kuat yang mengikat antara kamu sama dia. Artinya orang ini memang jelas ya, sudah pernah berkomitmen sama kamu dan berjanji sama kamu. Gitu loh. Makanya ada ikatan yang kuat. Kenapa dia menginginkan komunikasi segera ke kamu? Orang ini tuh akan segera pingin komunikasi ke kamu. Hanya sekarang hidupnya itu sedang penuh dengan complicated, sedang sangat rumit ya. Dan dia itu sedang tidak ingin membicarakan hal itu sama kamu karena menurut dia itu hanya tidak akan menyelesaikan, hanya menambah kemumetan lain. Ya, tapi dia tahu dia pingin banyak bicara yang mendalam ke kamu. Ya. Dan dia itu kenapa memilih untuk nunda-nunda dan narik diri sama kamu yang nggak siap-siap, karena dia itu takut nanti dia ngeluarin kata-kata atau bicarain hal-hal yang dia sesali di kemudian hari gitu loh, yang kayak kesaking ruwetnya pikirannya dia, nanti apa yang dia pikirin tuh dalam tanda kutip ngaco gitu loh teman-teman, yang malah hanya akan membuat situasi tambah sulit karena pikiran dia tuh benar-benar kayak lagi ngaung-ngaung gitu loh. Jadi komunikasi itu harus jelas gitu. Makanya dia memilih kayaknya enggak deh, fokus dulu sama apa yang aku harus fokusin sekarang di depan mata. Oke. Dan di sini dia merasa bahwa dia belum sepenuhnya bisa siap jujur sama kamu soal kondisi dan keadaan dia. Oke. Dan di sini dia ingin bisa terbuka nanti sama kamu, ngomong apa adanya soal situasi dan keadaan dia. Di sini juga ada sisi di mana dia itu kayak ngerasa, how to say ya, bukan malu sih, tapi menyadari kayak harga diri gitu loh ya. Aku nggak bisa ngasih apa yang kamu mau, aku nggak bisa jadi seseorang untuk kamu gitu loh. Kamu tuh selalu ngasih sama aku pingin dong bisa balik ngasih ke kamu. Dan dia sekarang ngerasa aku belum bisa bayar kebaikan kamu ke aku. Oke? Dia itu dengerin kamu, meskipun kamu merasa kok kamu cuekin aku, kamu nggak dengerin sama ini apa yang kamu omongin. Nah justru banyak hal yang dari komunikasi kalian itu membekas di dia, untuk dia benar-benar bisa ngerenung kayak kamu tuh mau arahnya gimana sih ke depan. Menjadi sekedar kuat aja juga nggak cukup, harus ada yang namanya realistis. Dan di sini ada yang berharap kamu bisa memulai langkah komunikasi duluan ke kamu. Jadi artinya di sini, duluan ke dia, karena di sini ada yang takut-takut sebenarnya mulai komunikasi sama kamu. Dia takut kamu apakah akan membalas. Dia itu pingin bisa komunikasi sama kamu tapi gak sekarang. Kenapa menunda-nunda? Karena dia tuh banyak ketakutan, kekhawatiran. Banyak ketakutan, kekhawatiran. Jadi banyak yang Sora lihat di sini udah nulis, dihapus, udah nulis, dihapus gitu loh. Nggak dikirim gitu ya. Atau udah pencet mau di-dial nggak jadi. Oke, gimana ke depannya? Kamu tuh punya koneksi loh secara empati sama orang ini. Harusnya apa yang sekarang dia rasain kamu bisa rasain. Ketakutan dia, emosi dia itu connect ke kamu. Ya.
Dan dia itu merasa perasaan dia ke kamu itu semakin kuat, becoming stronger, ya, semakin intens juga. Dan dia berharap bisa lebih terbuka nanti ke depannya sama kamu, sama rencana dia, apa yang dihadapin. Teman-teman, seorang lihat di sini, mungkin saja orang ini banyak yang punya hal-hal yang dia nggak siap untuk buka ke kamu. Apalagi contohnya soal finansial. Mungkin dia nggak siap untuk ngaku sama kamu, dia nggak punya tabungan, atau mungkin dia punya banyak utang, atau gimana situasinya. Seorang lihat di sini benar-benar belum siap. Oke, dan orang ini tuh sangat-sangat sensitif, jadi gampang banget ke trigger gitu loh. Apalagi untuk ngomongin soal masalah finansial, mulai ngomongin masa depan dikit kan semuanya pakai modal ya teman-teman. Kita realistis, dia orang yang realistis banget. Dia kagum sama kamu, karena kamu mungkin punya banyak keberhasilan, kesuksesan, mungkin lebih berhasil dari dia gitu loh. Cuman ini juga yang bikin dia makin takut, kayak aku mau komunikasi sama kamu, posisi aku aja nggak cukup bagus. Apa yang akan terjadi ke depannya sama hubungan kalian? Apa yang akan terjadi ke depannya? Ada Queen of Swords. Oke, Page of Pentacles. Akan ada komunikasi setelah situasi finansial si orang ini cukup baik. Artinya gini, orang ini memulai komunikasi pun punya banyak pertimbangan. Ada situasi di mana dia harus memilih dan lihat keadaannya dia. Oke, pertimbangan dia banyak. Tapi kalau kamu tanya, dia masih punya perasaan sama kamu, iya. Ya, orang ini berada di persimpangan. Ketika finansial dia baik, dia juga bisa lebih baik. Ya, dia ngerasa bersalah karena nggak bisa mungkin memberikan kamu kebahagiaan yang nyata dengan situasi dia. Hanya dia tahu situasi ini sangat strong. Komunikasi itu nanti akan datang, tapi tidak sekarang. Apa mungkin kalian berakhir bersama-sama? Pertimbangannya banyak. Seven of Wands. Ketika kamu mau berjuang dan bertahan, hubungan ini akan mungkin ya untuk dilewati. Tapi di sini adalah salah satu yang bisa kamu lakukan adalah bersabar dengan bertahan. Bersabar untuk bertahan menghadapi situasi yang seperti ini, dan kamu lebih mencoba gini. Yuk meditasi, yuk berdoa untuk mengirimkan energi supaya dia lebih clear pikirannya, dia lebih tenang pikirannya, begitu juga energi kamu. Ketika lebih tenang dan lebih jelas soal situasi yang ada, dia pun akan lebih bisa bertindak lebih baik. Tapi segala sesuatu tuh memang harus dipikirkan secara logika dan pertimbangannya. Jadi nggak cuma sekedar pakai perasaan. Orang ini sangat realistis. Oke? Hati terkoneksi itu jelas, tapi masalah tindakan nyata itu yang memang masih jadi pertimbangan dia. Tapi orang ini akan mulai komunikasi sama kamu ketika memang situasi ekonomi dia pun menunjang dan mendukung. Ya, itu ya kalau yang Sora lihat di sini. Kapan dong Sora? Pertanyaan bagus. Di sini ada angka 7 ya. Sesuatu soal Sora merasa kuat banget soal angka 7 ini untuk bertahan di angka 7 ini. Nah, di sini udah keluar 2 angka 7. So this is can be means kayak 7 minggu atau 7 bulan, the worst case-nya 7 tahun. Itu the worst case ya. Tapi once itu biasanya makan bulanan lah. Ya. Jadi tergantung bagaimana kamu bisa survive nggak nahannya gitu loh. Kalau memang kamu mau nahan ya tahan. Tapi kalau memang kamu merasa aku nggak bisa nih Sora, ya balik lagi. Sora selalu bilang nggak pernah dipaksain. Oke. Banyak banget di sini zodiak dari Taurus, Virgo, dan Capricorn. Teman-teman, itu paling banyak. Taurus, Virgo, dan Capricorn. Ada Leo, ya. Terus juga ada, ini banyak didominasi sama Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Kita juga ada di sini, teman-teman. Oke, kita akan coba lihat alfabetnya. Untuk teman-teman yang kepingin belajar baca kartu, teman-teman yang kepingin beli kartu, atau teman-teman yang kepingin personal reading, silakan di Instagram Sora @sora_tarot. Mengingat tahun 2024 juga udah mungkin makin dekat ya. Ada yang mungkin mau tahu soal tahun depan tuh gimana gitu ya. Ada LYAPLCJ GSI Z R Z R N G H H O dan F. Dicek ya nama-nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet ini ya.
Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga apapun yang terjadi, ini yang terbaik buat kamu. Pikirkan yang terbaik. Ya, ini bisa nama kota, bisa nama tempat dan sebagainya. Sarah akan angkat 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita akan baca buku ya. Tadi saya pause untuk cari halaman apa yang akan kita pelajari hari ini. Judulnya adalah Kebun Pikiran. Ya, jadi saya akan pilih-pilih halaman mana yang sekiranya mungkin cocok untuk pembacaan kita ya. Karena temanya satu bukunya banyak tema. 2 orang menunggu bus yang terlambat. Yang satu frustasi, yang satunya tenang-tenang saja. Jadi sumber keresahan bukan pada bus. Adakah pengemudi yang jahat di sana untuk dimarahi? Benih kemarahan terletak di dalam. Bus kehidupannya terlambat hanya merupakan kondisi yang mematangkan kemarahan kita. Pada akhirnya, diri Anda sendirilah yang menyebabkan keadaan pikiran Anda. Sebab dari kebahagiaan atau tidak kebahagiaan ada dalam pikiran Anda. Oleh karena itu, jagalah pikiran Anda. Seperti untuk sebuah kebun, Anda yang memutuskan benih apa yang akan ditanam dan dipupuk. Oke? Jadi yuk tanamkan benih-benih yang baik dalam situasi apapun di dalam pikiran ini. Sampai kita ketemu di pembacaannya yang berikutnya. Jangan lupa subscribe. Dan untuk teman-teman yang mau beli kalung atau gelang berumpung masih ada, silahkan ya teman-teman dibeli. Karena nanti ini sudah stok terakhir, habis ini udah nggak ada lagi. Sora tunggu ya teman-teman. Ini sudah Sora booster dengan energi healing, yang mana teman-teman bisa pakai. Dan semoga bisa membantu energi cinta kasih dan melepaskan trauma. Ini nanti ada talinya teman-teman. Ya, Sora lepasin talinya biar lebih gampang kasih lihatnya. Talinya tali hitam gitu. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai kita ketemu. Bye.